Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan? Kami harapkan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, bersama dengan saya, Pendeta Yupri, akan kembali bersama mengajak kita untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai akan hari kita pada hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 1-9, saya ingin mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai memelihara istirahat kami sepanjang malam hari ini. Hari ini sebelum kami memulai akan aktivitas dan kegiatan kami ingin bersama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami serta melakukannya dalam hidup kami. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 di bawah perikop pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Yang demikian bunyinya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Sesungguhnya Hanameel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya." Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, "Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan." Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasukan Raja Babel datang mengepung Yerusalem sebagai tangan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel atau Yehuda pada saat itu. Tuhan menginginkan yaitu agar mereka tidak melawan terhadap musuh yang datang menyerang, tetapi justru harusnya mereka menyerah. Hal itu disampaikan Tuhan
kepada Raja Zedekia, yaitu Raja Yehuda melalui Nabi Yeremia. Tetapi saudara-saudara, apa reaksi Zedekia dan orang-orang Yehuda? Mereka menjadi marah, mereka tidak mau mendengar, bahkan menahan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dituduh melemahkan semangat perjuangan dan tidak memiliki rasa semangat nasionalisme. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bangsa ini tidak menyadari dosa mereka, mereka tidak mau bertobat. Padahal jika mereka mau hidup dalam firman Tuhan, maka Allah lah yang akan membela mereka dan bangsa ini tidak perlu khawatir. Bangsa Babel, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menghukum mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, pernahkah kita seperti itu? Kita menjadi marah, gusar, bahkan tidak mau beribadah ke gereja atau mengata-ngatai hamba Tuhan atau juga kepada orang lain yang menyampaikan firman Tuhan. Karena kita merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah sangat-sangat pahit bagi kita. Kita jadi akhirnya memusuhi di dalam hati kita atau secara terang-terangan terhadap orang, gereja, atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang kita anggap menyinggung hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya kita seharusnya melembutkan hati kita. Karena saat itu sebenarnya Allah sedang menegur kita. Ia tidak sedang ingin melemahkan engkau, tetapi justru Dia ingin engkau memperbaiki diri kembali dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, saat kita ditegur oleh firman Tuhan, marilah kita mendengar dan bertobat, bukannya melawan atau menyerang balik dengan berbagai cara kita. Tuhan menegur, itu berarti menandakan Ia mengasihimu. Engkau adalah anak yang Ia kasih dan Ia tidak ingin engkau terhilang daripadanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan juga bisa memakai peristiwa apa saja dan siapa saja yang ada di sekitar kita untuk menegur dan menyampaikan maksudnya. Karena itu, mari kita peka atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kebetulan semata. Biarlah semuanya semakin menyadarkan hidup kita untuk semakin berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya sabda firman-Mu tadi boleh menjadi suluh, terang, pelita dalam langkah hidup kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka. Engkau jauhkan mereka dari celaka mara bahaya kuasa setan iblis kegelapan. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang mereka lakukan dan perbuat sepanjang hari ini, bahkan di dalam setiap langkah-langkah hidup mereka, mereka senantiasa berhasil dan berkemenangan di dalam Tuhan. Apabila pada saat ini ada dari antara mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang bersedih, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, yaitu untuk jemaat Tuhan, calon jemaat yang ada di Bukit Nyumbung. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan boleh menaungi hidup dan kehidupan mereka. Biarlah kiranya jamahan lawatan Tuhan senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, mereka boleh berhasil di dalam Tuhan. Demikian juga dalam iman pengharapan, mereka boleh semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah, sehingga hidup dan kehidupan mereka menyenangkan hati Tuhan.
Engkau berikan kesatuan hati bagi mereka, dalam mereka menjalani akan kehidupan mereka, khususnya dalam kehidupan persekutuan. Biarlah kiranya jemaat Tuhan yang ada di Bukit Nyumbung boleh sehati, sepikir, seia, sekata. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap program-program penata layanan yang ada di sana, agar setiap program-program yang ada boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.